Halo semua, jumpa lagi di sini dengan Indonesian Podcast. Di sini gue Aris Menorek akan menemani jam-jam terakhir kalian sebelum kalian akan memasuki tahun yang baru. Nah, topik kali ini agak spesial ya. Gue selalu ngomong gitu bahwa topik gue selalu agak spesial, yaitu ya karena emang semua topik gue spesial. Kali ini gue akan memberikan sedikit refleksi gue selama tahun 2021 ini. Gue yakin di antara kalian semua pasti juga memiliki begitu banyak pengalaman, kenangan apa yang terjadi sepanjang tahun 2021 kalian. Dan gue ingin memulai semua ini dari mengapa gue mengambil tema tentang mental issue. Jadi jelas balik dulu ya, sebenarnya tahun 2021 ini adalah tahun yang begitu hebat bagi gue, karena di tahun ini gue membuat sesuatu yang baru. Gue memberanikan diri untuk terjun ke dalam dunia YouTube. Dan sebenarnya gue bisa memulai berbagai macam konten. Gue bisa kok bikin konten tentang videografi. Gue bisa bikin konten tentang desain grafis dan konten-konten yang lainnya. Tapi gue di sini mengambil tema podcast dengan topik mental issue. Jadi kenapa gue memilih topik ini dari topik-topik yang lainnya? Karena yang pertama, kenapa gue pilih podcast? Gue suka banget cerita. Gue sangat suka bicara. Jadi ini adalah wadah yang pas bagi gue untuk mencurahkan apa yang tidak bisa gue curahkan ke orang. Karena lo bayangin aja, lo cerita sama orang terus pasti orang bosan lah. Dan ini juga bisa melatih kemampuan public speaking gue. Jadi bagi lo yang sangat sulit buat ngomong di depan umum, lo cobain aja latihan ngomong buat sendiri. Kalau lo takut disangka gila, ya udah bikin podcast aja. Jadi topik mental issue ini gue ambil karena 3 alasan. Alasan yang pertama bahwa mental issue ini atau penyakit-penyakit mental itu sangat sulit untuk dideteksi di luar sana. Kalau lo punya penyakit fisik, lo bisa ngerasain gue sakit, gue demam, oke, gue akan periksa ke dokter. Tapi untuk penyakit mental lo gak akan sadar, bro. Biasanya sangat sulit lo untuk menyadari dan sangat rawan, sangat berbahaya jika lo melakukan self diagnosis. Jadi lo akan bisa menyadari penyakit mental apa yang lo alami ketika lo memeriksakannya ke psikiater atau psikolog. Dan yang kedua, mental issue ini sangat mempengaruhi kesehatan fisik lo. Jadi jangan anggap remeh tentang penyakit mental ini, karena itu akan mempengaruhi penyakit fisik lo. Kalau lo depresi terus menerus, dan itu juga pasti akan berpengaruh ke fisik lo. Lo jadi malas makan, lo jadi jarang tidur. Tentunya itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh lo. Terus yang ketiga, di negeri kita ini penyakit mental itu masih sangat dianggap stigma negatif di mata masyarakat. Gue sering banget temukan orang-orang yang ketika mereka punya penyakit mental itu selalu dikatakan lu kurang ibadah atau lu kurang bersyukur. Padahal penyakit mental lo nggak akan bisa diselesaikan dengan penyakit bersyukur lo, rasa bersyukur lo, ataupun dengan ibadah lo. Itu semua nggak ada hubungannya. Sehingga banyak orangnya penyakit mental, orang tuanya pada ngebawa mereka ke paranormal, bukannya ke psikiater. Jadi ini gue ingin menyatakan hal ini, bahwa penyakit mental itu adalah hal yang serius dan kita nggak bisa menganggap ini hal yang remeh. Angka bunuh diri yang tinggi itu banyak disebabkan oleh orang-orang yang depresi, orang-orang yang mengalami penyakit mental. Jadi kita harus aware terhadap penyakit mental ini. Dan juga alasan terakhir adalah karena gue sendiri juga menjadi korban. Gue dulu pernah mengalami depresi yang begitu berat karena gue adalah gue adalah korban bullying waktu SD dan SMP. Kalau lo udah dengerin di podcast Hidup Yang Tidak Diinginkan. Dan gue ingin memperjelas ke masyarakat untuk lebih aware terhadap bully, terhadap cyberbullying. Apapun bullyingnya itu sangat berbahaya bagi orang lain. Baik itu kata-kata, baik itu tindakan. Kita nggak pernah tahu dengan apa yang orang lain alami. Kita nggak pernah tahu dengan apa yang orang lain lalui.
Jadi jika kita bisa diberikan pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat, marilah kita ciptakan kebaikan. Kita nggak pernah tahu kalau saja orang-orang yang kita bully mungkin dalam kategori bercanda, dia lagi mengalami mood yang nggak pas dan kita malah memperburuk, sehingga itu memperparah keadaannya. Jadi jika kamu bisa memilih antara berbuat baik atau berbuat kejahatan bagi orang lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Dan juga gue baru sadar satu pelajaran penting dalam hidup gue, yaitu jadilah pendengar. Gue seringkali menemukan fakta bahwa sebenarnya bukan cuma cewek ya, tapi semua orang ketika mereka bercerita kepada temannya, kepada keluarganya, siapapun itu, mungkin kepada pasangannya, sebenarnya mereka hanya ingin didengarkan saja. Mereka nggak butuh sebenarnya untuk lo memberikan saran-saran kepada mereka. Mereka cuma butuh lo ada untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dan ini masih menjadi kekurangan bagi kita semua, hampir sebagian kita semua. Kita dilatih untuk berbicara, bukan untuk mendengarkan. Makanya banyak kelas public speaking daripada kelas untuk menjadi pendengar. Sehingga menjadi pendengar itu adalah hal yang sangat susah. Banyak orang susah untuk menemukan orang yang benar-benar mau mendengarkan mereka. Syukurnya gue punya orang-orang tersebut. Gue belajar itu dari sahabat gue. Ya gue sebut aja nama pertamanya Angel. Dia adalah teman kampus gue. Dia adalah seorang sahabat gue dari semester 1. Dan dia selalu ngomong ke gue betapa besarnya, betapa banyaknya kelebihan gue untuk bisa berbicara di depan umum. Gue bisa mengeluarkan kata-kata yang bagi dia mungkin kritis, sehingga kadang-kadang dia mungkin merasa insecure tanpa dia sadari bahwa dia punya kelebihan yang itu sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Gue punya kelebihan ini banyak dimiliki oleh orang lain. Banyak orang luar sana yang bisa public speaking, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Dan inilah kelebihan dari dia ketika dia mendengarkan keluh kesah gue. Apapun itu, hal yang baik atau hal yang buruk, kalau itu hal yang baik, dia akan mendengarkan dan tidak menghakimi. Dan dia berharap bahwa apapun jalan yang gue pilih itu adalah jalan yang terbaik. Tapi sebelum itu dia memberikan tegurannya dulu. Dan jika gue mengatakan hal yang baik, dia akan membantu gue untuk merayakannya. Inilah definisi teman yang bagi gue benar-benar teman. Ketika teman lo memberikan keluh kesah terhadap lo harus menerimanya. Itu adalah keputusan mereka, jangan menghakimi mereka. Jadi buat sahabat gue, kamu adalah pendengar yang baik. Siapapun laki-laki yang menyanyiakan kamu di sana, dia sangat rugi karena menyanyiakan dirimu. Iya. Dan jika di tahun 2021 ini adalah tahun dimana sepanjang hidup gue yang dulunya gue gak berani untuk confess langsung ke perempuan yang gue suka, karena gak tahu kenapa gue selalu takut, gemeteran, jadi gak bisa ngomong. Padahal gue biasa ngomong sih. Tapi pada tahun ini akhirnya gue berhasil untuk confess langsung ke seorang wanita. Dan ternyata gak seburuk yang gue alami ya. Yang gue pikir akan terjadi hal-hal yang mengerikan, ternyata tidak. Jadi buat para pria yang takut buat confess langsung, sebenarnya gue percaya bahwa laki-laki itu bukan takut ngomong, tapi mereka takut sama jawabannya. Tapi gue mau katakan ke kalian semua, para laki-laki yang takut untuk nembak, do it now or never. Lo gak pernah tahu apapun jawaban dia. Jadi mending lebih baik lo tahu lo ditolak daripada lo gak pernah tahu apakah lo bisa ditolak atau tidak. Karena sejatinya waktu tidak akan kembali. Jadi kalau lo bisa memilih waktu lo untuk menyatakan perasaannya, lebih baik nyatakan. Lo harusnya berpikir, berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia yang seharusnya bisa lo habiskan bersama dengan dia, tetapi itu habis karena lo terlalu banyak menunda-nunda dan menghabiskan cinta lo dalam diam. Jadi pilihlah pilihanmu. Dan juga gue sangat terinspirasi bertahan di dunia YouTube ini, yang mana gue masih pemula.
Itu semua karena kekaguman gue sama Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono. Sorry kalau gue salah sebut nama. Mereka berdua adalah orang yang hebat menurut gue. Mereka bukanlah orang yang tampan, bukanlah orang yang uh, berpostur atletik, tapi gue kagum sama mereka karena pemikiran mereka yang sangat-sangat luar biasa. Bagi gue, Raditya Dika ini adalah orang jenius untuk menyampaikan dan menggabungkan kombinasi antara komedi dan cinta. Begitupun dengan Panji, antara komedi dan kehidupan. Mereka punya filosofi yang luar biasa dan mereka saling melengkapi. Dan Panji menginspirasi gue untuk jangan pernah membunuh mimpi gue. Gue pernah nemu satu komen di YouTube yang dia ngomongnya, gue disuruh memilih antara meneruskan mimpi gue atau belajar ilmu agama buat bekal di akhirat nanti. Belajar ilmu agama itu nggak salah, tapi kalau lo bisa barengan dengan mimpi lo, kan nggak ada salahnya kan. Jangan sampai karena lo membunuh mimpi lo itu menjadikan penyesalan yang luar biasa bagi lo di kemudian hari. Karena gue pernah belajar bahasa Yunani dan gue menemukan dua arti kata waktu dalam bahasa Yunani, yaitu kairos dan kronos. Kalau nggak salah ya, kronos itu adalah serangkaian waktu yang berjalan, sedangkan kairos itu ada di dalam kronos. Yang itu kairos itu dia suatu saat akan habis. Jadi gue dikasih ilustrasi ada seseorang yang berambut panjang di depannya, tapi di belakang itu botak, yang artinya memberikan ilustrasi bahwa ketika kamu memiliki kairos, pergunakanlah itu sebelum kairos itu melewatimu. Jadi selagi kamu masih hidup di dunia ini, kejarlah mimpimu, jangan bunuh mimpimu apapun keadaanmu, karena sejatinya setiap orang pasti bisa jika mereka mau bekerja keras. Banyak tokoh-tokoh di luar sana yang mungkin secara ekonomi, secara usia mereka sebenarnya sudah tidak bisa lagi meraih mimpinya, tetapi karena mereka punya niat yang kuat, mereka bisa berhasil untuk meraih mimpinya. Do it now or never. Jangan sampai kamu terbangun 5 atau 10 tahun lagi kamu menatap langit dan bergumam dalam hati, seandainya dulu saya melakukan ini, tentunya saya tidak akan gini-gini. Itu merupakan penyesalan yang paling terdalam yang bisa lo alami. Dan juga kalau lo udah mencoba mimpi lo dan lo gagal, it's okay. Karena sejatinya orang yang benar-benar gagal adalah orang yang takut untuk mencoba. Semakin mereka menunjukkan diri mereka sempurna dengan takut gagal, itu semakin memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sangat gagal. Orang-orang yang berkualitas akan memilih orang-orang yang pernah gagal dan berani mencoba ketimbang orang-orang yang tidak pernah mencoba. Orang-orang yang berani bertanya dan selalu salah itu akan dinilai positif dibandingkan orang-orang yang hanya diam duduk di pojokan dan gak berani bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Benar gak? Jadi kalau lo gagal, it's okay, tetap mulai lagi. Kita juga manusia, kita semua pernah mengalami kegagalan. Jadi mari kita berdamai dengan diri kita, mari kita berdamai dengan kegagalan kita. Mari kita bersikap bodoh amat dengan sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Marilah kita fokus hanya dengan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan juga sebelum memasuki tahun 2022 yang mana akan menjadi awal yang baru bagi kita, gue punya beberapa resolusi, tapi resolusi tahun ini aja belum terwujud. Ya, gue hanya ingin menjadi orang yang bisa konsisten dengan apa yang gue pilih, apapun keputusan gue tahun depan. Semoga gue bisa menjalaninya. Gue gak mau menyesali setiap keputusan yang gue buat. Dan juga terakhir gue mau berterima kasih kepada diri gue, karena 1 tahun ini sejauh ini gue udah berani untuk mengambil semua jalan yang bisa gue ambil. Gue tahu bahwa kadangkala gue gagal, begitu banyak kegagalan yang gue terima. Apapun itu, gue mau terima kasih kepada diri gue karena sudah percaya kepada gue. Lo sangat percaya meskipun lo tahu lo akan gagal, dan lo tahu bahwa kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Terima kasih untuk bisa sejauh ini bertahan dengan gue. Dan apapun yang akan datang di tahun 2022 nanti, bertahanlah. Gue tahu lo punya banyak kegagalan, kelemahan, tetapi sejatinya
Orang yang berani menyatakan kelemahannya kepada orang lain dan mengizinkan orang lain untuk berjalan bersama-sama untuk membantu dia bangkit, itu adalah orang yang sebenarnya kuat. Dan pesan terakhir lagi nih, tahun ini adalah tahun yang mungkin sangat berat bagi gua atau mungkin bagi kita semua, karena tahun ini adalah tahun yang penuh dengan air mata bagi gua. Begitu banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan di sekitar gua, dan juga kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang membatasi kita karena pandemi ini, dan begitu banyak kesedihan. Gue akhirnya sebagai pria akhirnya bisa dengan leluasa menangis jika gue benar-benar tidak kuat lagi, dan itu merupakan suatu pencapaian karena akhirnya gue bisa menentukan toxic masculinity gue, yang dimana gue dipaksa untuk terus kuat. Dan apapun yang akan terjadi di tahun 2022, gue tahu akan banyak kesempatan, gue tahu akan banyak uh, pencobaan yang mungkin membuat gue bergumul, gue tahu akan begitu banyak berkat. Apapun itu, gue ingin agar gue bisa siap untuk menghadapi semua itu, dan gue juga ingin lo semua siap untuk menghadapi semua itu. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru, selamat menjadi orang-orang yang baru. Salam podcast.